Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua. Jumpa lagi di podcast 90 ITB yang selalu hadir menampilkan tamu-tamu istimewa yang penuh inspirasi. Perkenalkan, saya Fitri akan menemani teman-teman selama di sini. Dan saat ini saya ditemani oleh teman saya yang sangat cantik, yaitu Vita. Kita undang Vita. Hai Fitri, Hai selamat Vita, apa malam. kabar? Malam. Baik, selamat Sehat-sehat. malam teman-teman semua juga. Iya, Sehat-sehat Fit, Alhamdulillah. Penting alhamdulillah. ya, dalam Betul, situasi ini betul. penting banget. Iya, berharga banget ya kesehatan kita ya. Oke, Betul. Vita, malam ini kita mau undang salah satu eh, calon ketua umum Ikatan Alumni ITB yang terkenal dengan Gemilang. Aku tuh sering-sering lihat gitu ya, ada Gemilang gitu ya. Tahu nggak siapa Ah, tuh? Kang Gembong. Bener banget. Eh, Oke, kita panggil aja ya, Kang yes. Gembong. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat pagi, siang, sore ya. Salam Iya, Ganesha. betul. Iya, salam Ganesha. Salam Gimana Kang Gembong Ganesha. kabarnya? Sehat? Baik, baik, sehat. Agak Sehat capek ya. aja ya kesana Sibuk kesini. banget kayaknya ya, Kang. Iya, Sibuk kampanye ya, sibuk ini. Gitu ya. Kang ini Gembong udah yang malam. keempat katanya ya Kang hari ini ya. Iya, iya. Minggu Waduh, keempat. udah. Iya. Kang Gembong, ini kita undang nih Kang Gembong untuk kita Hah? ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol tentang Siap. berbagai hal. Tapi kita nggak mau ngungkit-ngungkit soal masalah pencalonan Kang Gembong nih. Kita maunya Iya, sisi jangan ngapain lain. Nah, iya, ngomongin yang kita kayak gitu pingin nggak menarik kita lah, nggak pingin menarik, nggak ngobrolin menarik. sisi lain Kang Gembong nih. Kita pengen tahu Iya. sebenarnya Kang Gembong ini siapa sih gitu ya. Gitu ya, Oke, Vita ya. siap, siap. Iya, Oke. iya. Iya, mungkin pertama ini Kang Gembong. Kan Kang Gembong itu kalau nggak salah alumni Teknik Mesin 86 ya? Betul ya? Betul, betul, Mm-mm. 86. Nah, boleh dong diceritain Kang Gembong tuh waktu masuk ITB sebenarnya mau ngapain sih gitu ya? Cita-citanya tuh apa sih kok bisa memilih jalur masuk ITB dan pilihnya mesin gitu? Kenapa nggak pilih jurusan lain gitu? Gimana Kang? Ya, bagi saya eh, apa ya, mendapat kesempatan bisa ke ITB itu adalah sebuah keberuntungan sekaligus sebuah kesialan kali gitu ya. Tapi saya Jalan. cerita sedikit soal dulu kenapa saya akhirnya memutuskan masuk ITB. Jadi waktu SMA itu saya mungkin yang kalau nanti ada teman yang SMA 3 boleh ditanya lah. Saya kan terkenal bandel, sering bolos dan lain sebagainya lah. Jadi akhirnya saya memasang target tertinggi ya waktu itu masuk ITB supaya diri saya ini mau berubah gitu. Jadi yang merubah diri kita ini kan harus kita sendiri ya. Jadi nggak bisa orang lain. Betul, Nah, betul. semenjak saya memasang target itu, saya akhirnya jadi belajar. Jadi belajarnya dari mulai selesai sekolah, belajar, bimbingan tes 2, terus Waduh, jam 3 pagi bangun, belajar lagi. Nah, seperti itu. waduh, Tapi ya, waktu itu karena hebat. saya harus catch up banyak materi, karena dari kelas 1, kelas 2 kan nyantai banget gitu. Jadi akhirnya banyak hal yang harus saya pelajari di kelas 3. Tapi ya alhamdulillah lah akhirnya bisa keterima di Lewat ITB. jalur apa dulu, Kang? Kenapa? Lewat jalur apa ya? Dulu Dulu zaman Kang Gembong. Simpen Maru namanya. Oh, Simpen Simpen Maru Maru. ya. Masih Simpen Maru. Tes Itu itu. terus di mesin gimana, Kang? Nggak nyesel kan masuk mesin? Emang mau emang maunya di mesin atau gimana Kak? Enggak, jadi waktu itu tuh sebetulnya saya pengennya planologi ya. Pengennya Oh gitu, planologi. sama dengan saya dong. Jurusannya Oh, Fitri itu. kalau Pengen ke planologi. planologi ketemu aku dong ya, Kang. Terus ayah saya bilang, kamu kan suka gambar ya, itu aja. Mesin banyak gambar-gambarnya juga gitu kan.
Terus saya pikir-pikir, ya udah deh, nah, saya daftar ke mesin. Dan waktu itu saya nggak tahu mau seperti apa belajar di mesin itu. Dan ketika masuk di mesin agak stres juga. Nih kok pelajarannya kok kayak begini ya semuanya. Ada gambarnya ternyata. Gambarnya dikit, cuman gambar teknik doang, iya. Dan nggak bisa berkreasi kita karena di situ kan gambar teknik tuh udah ada cara-caranya, ya, udah ada tekniknya, dan yang digambar objeknya juga objek mesin gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya kena diakalin kayaknya. Berapa lama kuliah lu, Kang? Saya 6 tahun baru lulus. 6 tahun, 6 tahun mah bagus atuh. Lumayan lah di tengah-tengah ya, yang lain lulus, saya masih kuliah. Terus lihat temen yang sisa belum lulus, rasanya saya harus lulus duluan gitu aja. Jadi kita nggak mau kalah lah gitu kan, meskipun ya dengan IPK yang 2, alhamdulillah lah gitu. Ya nggak apa-apa, udah alhamdulillah itu juga ya kan. Iya, alhamdulillah lulus. Iya, benar. Selama di kampus nongkrongnya di mana aja, Kang? Biasanya tuh. Iya. Saya anak mesin tuh di mana ya, anak mesin ya? Aktif di HMM. Terus saya juga aktif berkegiatan di student center dengan teman-teman aktivis ya. Tapi saya juga aktif menyambangi jurusan lain. Jadi kegiatan saya. Nah, tuh deh. Jurusan mana tuh, Kang? Banyak. Iya. Kayaknya yang banyak ceweknya kali ya, Kang. Ada farmasi, biologi, ya kan? Nah, kan? Berarti ketemu Vita itu. Teknik lingkungan, ya. Banyak kita datengin. Dan bisa diambil benang merahnya ya. Kayaknya yang banyak ceweknya itu pasti. Iya. Secara di mesin kayaknya ceweknya jarang ya, Kang? Nol. Oh, nggak ada sama sekali. Oh. Di angkatan saya nggak ada ceweknya sama sekali. Jadi kita kalau berkegiatan itu betul-betul karena kita pengen aktif berkegiatan. Gersang. Nggak ada motivasi lain. Karena kalau saya ngebayangin kalau saya masuk jurusan farmasi atau biologi, mungkin ketika saya berkegiatan ada motivasi lain, mau ngeceng, mau lirik-lirik kan. Di mesin lah nggak bisa, benar-benar nggak ada. Iya. Kayaknya Kang Gembong itu deh, Fit, termasuk barisan yang aku takut kalau lewat student center, soalnya suka banyak angkatan atas gitu kan, cowok semua gitu. Jadi dulu kalau lewat student center, mungkin Kang Gembong salah satu. Nggak, kalau aku nggak pernah gangguin cewek di jalan. Digangguin. Biasanya tanya langsung ke tempat kos. Langsung ke tempat kos atau ke rumahnya. Udah itu. Oh, iya, benar. Kadang-kadang ada yang ngantri. Iya, kadang-kadang ada yang ngantrinya panjang gitu kan, sampai nggak dapet giliran karena ruangan tamunya kan kecil. Yang udah masuk duluan nggak pulang-pulang, ya kan? Ya udah masuk nggak pulang-pulang, kita nungguin di luar. Akhirnya kita ini uniknya ya. Jadi ketika kita menunggu giliran untuk masuk ke rumah cewek itu, akhirnya kita kan ngumpul nih, tanya, Mas jurusan apa? Oh saya geologi, oh saya tambang, saya elektro. Akhirnya kita malah berteman sama sesama pengagum cewek sesama itu. Pesaing, itu sesama pesaing ya, betul. Justru bagus Mas, jadi tahu kelemahan lawan. Gitu ya. Jadi malah networking. Iya, networkingnya melalui di depan halaman cewek itu gitu. Termasuk saya pernah dulu ya, pagi-pagi itu nganter bunga kan. Wah, sok romantis lah kita kan. Hebat banget. Cewek nganter bunga ada lah, kalau itu jangan kasih tahu. Rahasia yang lain nggak boleh dibuka di sini. Tahu-tahu pas sampai rumahnya itu jam 7 pagi padahal. Pas sampai depan rumahnya ada juga satu cowok lain, anak geologi. Saya pakai jaket mesin, dia pakai jaket biologi. Biasanya kan kalau di kampus berantem nih kita. Terus kita lihat-lihatan, terus kita malah kenalan sama, saling memperkenalkan diri. Bunganya kita taruh di pagar. Terus habis itu kita pulang ngobrol sampai sekarang bersahabat. Jadi saya ambil hikmahnya aja. Iya. Dan cewek itu nggak dengan salah satu di antara Kang Gembong dan cowok itu ya. Orang Unpad.
Kawin sama orang Moda. Salah tuh kayaknya ya, Kang ya. Iya. Iya. Akhirnya yang menang, akhirnya yang berhasil bersama Kang Gembong sampai dengan saat ini nih, yang mana Kang? Saya kebetulan kan sempat merantau ke Kalimantan. Terus ketemulah dengan putri Kalimantan sana. Jadi istri saya sekarang orang Kalimantan, orang Banjar. Ya, bersyukurlah, beda usia 11 tahun. Oh Wow. Iya, 11 tahun. Jadi saya merasa muda sampai sekarang, nggak merasa tua karena ikut istri. Malah saya kadang-kadang berjiwa bilang, muda. "Kok kamu sekarang tua sih?" katanya saya. Tapi iya. Akhirnya memikatnya udah pakai gelar ya Kang ya? Enggak, jadi ketemunya justru pas saya lagi sengsara, lagi melarat lah. Jadi saya kan merantau udah lulus kuliah kan? Saya habis lulus kan saya sekolah ke Amerika S2. Jadi ibu saya bilang, "Kamu kan aktivis, mau kerja susah kayaknya. Udah mama jual tanah aja." Terus buat apa uangnya Mas? Saya bilang gitu. Ya kamu sekolah lagi aja. Ya akhirnya ibu saya jual tanah. Saya pergi ke Amerika belajar di sana 2 tahun. Hampir 3 tahun lah. Dari hasil jual tanah. Pulang baru kerja di Kalimantan gitu Kang? Enggak, habis pulang saya kan sempat kerja di salah satu bank lah ya. Terus waktu apa ya istilahnya mulai beraktivitas dan bergaul lagi dengan teman-teman di Jakarta, rasanya gajinya kurang gitu. Saya nggak ngebayangin gimana caranya dapat tambahan gaji gitu. Jadi akhirnya saya putuskan saya kerja lagi di Australia 2 tahun di sempat Melbourne. Kerja di sana. Iya di Melbourne. Itu sebelum menikah? Sebelum menikah. Oh sebelum menikah. Pulang dari Australia baru saya jadi pengusaha. Terus kebetulan saya berpartner dengan bos saya waktu di Australia itu karena mereka dapat proyek di Indonesia. Dari situ saya sempat menikmati segala-galanya lah di usia masih sekitar 29-30 tahun ya. Saya udah sukses ya. Iya dapat kontrak waktu itu, kalau ukuran saya waktu itu lumayan besar ya, sekitar 50 juta dolar, hampir waktu dolarnya 15.000 ya sekitar 750 miliar ya waktu itu. Wow. Itu tahun berapa Kang? Wah itu mah bukan tahun 98, 99, 97, 98. Gede banget dong. Itu pas 97, 98 kan pas ini ya, Krismon pas bukan naik ya? dari 2000 jadi 15.000 dari itu. 2.500 ya? jadi 15.000. Iya. Lah, jadi saya kan waktu orang iya kan? Ya waktu orang lagi susah, saya lagi menikmati kenyamanan. Tapi itu juga nggak lama lah. Kemudian saya bangkrut abis itu. Biasa kan anak muda kan nyoba sana nyoba sini, hancur aja gara-gara Krismon. Baru mau nanya loh, tadi katanya lagi susah, kok kontraknya 50 juta US? Iya benar-benar. Iya nggak lama, di tahun 99 saya bangkrut, usaha saya bangkrut habis-habisan. Nah, jadi dengan uang sisa waktu itu saya kumpulkan cuma sekitar 35 juta lah sisanya. Setelah saya jual rumah, jual mobil, bayar utang sana sini, ya dan lain sebagainya, sisa uang segitu. Saya pikir kalau saya usaha di Jakarta di tahun 99 itu uang segitu nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya cari informasi tentang kemungkinan cari kerja atau berusaha di daerah lain. Pertimbangan saya yang pertama, di situ jangan ada alumni ITB-nya. Kenapa? Kenapa itu? Kenapa? Ya nanti kalau lihat si Gembong bangkrut gitu kan, mereka kasihan sama saya kan. Ya. Jadi yang kedua, transportasi ke tempat itu harus mudah tapi murah. Jadi akhirnya saya timbang, akhirnya saya memutuskan ke Kalimantan Selatan. Oh Banjarmasin ya? Ya, jadi waktu itu kan dari Bandung naik kereta ke Surabaya, terus dari Surabaya naik kapal ke Kalimantan. Jadi naik waktu itu ada kapal cepat lah, murah, cuman 250.000.
udah sampai kan. Jadi ya cuman di tempat itu kan saya nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang kenal juga. Jadi memang saya kembali menangis setelah lulus S2 kerja di Australia dan jadi pengusaha ya di saat itu dengan uang sedikit. Dengan uang sedikit berarti saya harus ya. Berarti itu saat terendah, saat terpuruk itu dalam hidup Kang Gembong ya saat itu ya? Ya, saat itu saya mengalami masa-masa yang paling rendah dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya 2 bulan itu nggak berani keluar rumah ketika sebelum memutuskan ke Kalimantan itu, karena saya dari tadinya punya segalanya, tiba-tiba nggak punya apa-apa, harus naik angkot, makan juga harus seadanya gitu. Jadi akhirnya saya keluarnya tuh biasanya malam ya, jam 9 gitu, saya baru jalan keluar, cari makan, pulang lagi. Di kamar lagi ya merenung, introspeksi sambil berpikir apa kira-kira nih next step-nya apa gitu kan. Akhirnya saya setelah 2 bulan itu saya berpikir kita nggak bisa begini-begini terus nih, saya nggak bisa begini-begini terus, saya harus cari jalan yang lain. Akhirnya karena orang tua saya dosen dua-duanya, jadi kan nggak mungkin minta modal. Jadi akhirnya saya putuskan berangkat ke Kalimantan itu. Dan di sana saya mengawali kegiatan-kegiatan saya dengan hal-hal yang sama sekali jauh dari latar belakang pendidikan saya. Jadi saya setelah 1 minggu di Kalimantan itu saya memutuskan untuk belajar bisnis batu bara. Tapi karena saya nggak punya kenalan, jadi saya bertemannya dengan supir-supir dulu, supir-supir truk itu kan. Dan mereka ngangkut batu bara dari tambang ke pelabuhan, ke stockpile. Sebelum diangkut dengan kapal, itu dibayarnya pakai kupon kertas itu. Sekian puluh ribu untuk angkutan ini. Nah, itu kupon itu kemudian saya kumpulkan, saya beli dengan harga di bawah harga yang tertulis di kupon itu, tapi saya membantu mereka mendapatkan uang cash hari itu juga kan. Nah, tujuan saya bukan mencari untung, tapi saya ingin belajar. Jadi dari situ saya ngobrol, kemudian kenal dari supir, kenal dengan mandornya, kenal dengan pengawasnya. Kalau di pelabuhan itu ada teli namanya, bagian ngitung-ngitung itu. Lama-lama saya sampai kenal dengan ownernya. Nah, itu yang lucu dari kejadian itu adalah selama proses itu berjalan, kan itu cukup lama ya, hampir setahun kali saya ya 8-9 bulanan lah mengerjakan. Tahun itu. Berapa itu, Kang? Ya di awal 90-an. 2000-an. 2000-an. Tahun 2000 awal. Nah, jadi 99 akhir sampai 2000 awal. Jadi itu setiap kali saya ditanya, Mas dari mana? Kan saya nggak bisa bahasa Banjar kan waktu itu. Saya ngomongnya gaya orang Jakarta, orang Bandung lah gitu ya. Iya. Ditanya dari mana? Dari Bandung saya. Oh, ngapain di sini? Oh, mau belajar batu bara. Emang pendidikannya apa? Saya cerita kan. Insinyur dari ITB, S2 dari Amerika. Wah, jadi lama-lama orang itu saya curiga juga kenapa orang ini kok nanya-nanyanya nggak diulang-ulang terus gitu kan. Ternyata saya itu di bahan ketawaan mereka. Jadi setiap saya masuk warung, saya selalu dibilang orang gila datang tuh, orang gila datang. Iya, serius. Karena kan nggak mungkin sarjana ITB, S2 Amerika tiba-tiba ada di kampung di tengah hutan beliin kupon kali kan gitu ya. Kok Kang Gembong bisa tahu kalau mereka ngomongin begitu? Kan kedengeran kalau kita mau masuk warung. Ngomonginnya saat itu juga ya? Iya, ngomong ke temennya kan. Ada orang. Aduh, perasaannya gitu. Gimana tuh Kang Gembong perasaannya Kang? Itu yang merubah hidup saya. Jadi saya seluruh pandangan saya tentang hidup ini berubah di situ. Jadi Tuhan sayanglah sama saya ya, Allah sangat sayang. Saya memberikan saya pengalaman hidup seperti itu. Karena kalau saya tidak mengalami itu, mungkin saya tidak bisa seperti sekarang ya. Saya akan mungkin menganggap remeh orang lain dan lain sebagainya ya.
Tapi perjalanan hidup itu membuat saya sangat bisa menghargai, karena di titik terendah saya itu, saya merasakan gimana rasanya ketika kita ada di bawah, kemudian tidak dihargai orang, bahkan dianggap orang yang nggak waras gitu ya. Jadi itu membuat saya kemudian semenjak itu saya menghargai siapapun orangnya gitu. Tidak memandang. Titik balik berarti menjadi titik balik Kang. Titik balik ya. Jadi dari situ saya juga mendapatkan banyak miracle ya. Jadi dalam hidup saya. Jadi yang lucu itu suatu saat misalnya ya, ada pengusaha di sana punya bangunan di tengah laut yang dipakai sebagai terminal kapal, kemudian perusahaannya bangkrut karena satu dan lain hal. Dia harus meninggal asetnya itu karena dia harus ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta. Nah, dia nyari-nyari saya karena nggak tahu informasi dari orang, mungkin ya ada orang gila di sini yang akhirnya jadi maju atau gimana. Orang gila. Nah itu aset itu dikasih ke saya cuma-cuma. Oh iya. Dikasih. Wow. Dikasih. Jadi saya dipanggil ke notaris. Sekarang nggak pernah ketemu lagi. Oh, nggak pernah. Nggak pernah sih, yang saya tahu dia kakaknya Pangki Suwito ya kalau nggak salah, itu salah satu. Jadi saya dapat aset itu, kemudian aset itu saya jadikan rumah makan. Jadi saya dulu juga masak sama istri saya setelah nikah di rumah makan rumah makan seafood. Saya ahli masak loh. Saya ahli masak. Di Banjarmasin ya? Oh ya. Ahli masak. Iya. Saya kan waktu sekolah di Amerika, saya nggak mampu untuk masuk restoran kan, jadi saya selalu bersurat dengan ibu saya, "Mah, resep ini apa, Mah, resep ini apa." Jadi dikirimin sampai saya kemudian bisa masak apa aja, saya bisa masak. Oh gitu. Favoritnya apa nih, masakan favorit? Saya senang masakan Jepang ya. Masakan Indonesia apa aja saya bisa. Jadi kemudian ketika saya sekolah di Amerika, saya kan mencari tambahan uang dengan kerja-kerja part time ya. Salah satunya adalah membersihkan rumah orang gitu. Nah itu saya berkenalan dengan satu keluarga Thailand. Akhirnya saya juga bisa masak Thailand. Nah, roommate saya orang Korea, jadi saya belajar juga masakan Korea dari dia. Jadi saya bisa banyak masakan, dan saya mengajari istri saya masak setelah nikah. Berarti kapan-kapan kita dimasakin ya, Fit ya? Boleh. Asik. Tuh, Kang, tapi tadi ceritanya belum lengkap, Kang. Jadi waktu dikira pada periode dikira orang gila itu, kapan ketemu pujaan hatinya, Kang? Iya. Oh ya, saya cerita sedikit. Jadi setelah saya dianggap orang gila itu kan, suatu hari dermaga tempat aktivitas batubara itu terkena gelombang, terus hampir ambruk ya. Nah di situ saya menawarkan diri saya bisa baca gambar, saya bisa membantu untuk merehabilitasi fasilitas itu. Akhirnya saya dipanggil sama otoritas pelabuhan di situ, ditanya, "Ada betul sarjana teknik ya?" "Iya Pak, saya bukan orang gila," saya bilang gitu kan. Terus ditanya, "Ijazahnya mana?" Saya kasih fotokopinya kan. Oh dia termasuk heran juga, "Kenapa Bapak mau di sini?" katanya gitu kan. Ya akhirnya saya cerita aja masalah saya, terus dia akhirnya malah membantu saya, dan saya dikasih kesempatan memperbaiki itu, dan akhirnya bisa kembali lagi beroperasi. Nah, terus dia bilang, "Mas bikin ini aja, bikin CV atau bikin PT untuk jadi pemborong di lingkungan pelabuhan." Ya saya bilang, "Saya sih uang ada tapi nggak banyak," saya bilang. Dia bantu saya modal pertama untuk berusaha. Jadi dari situ saya mulai
naik sampai dalam 3 tahun saya bisa salah satu yang terbesar lah di kabupaten itu ya, nomor 3 apa nomor berapa. Nah di tengah-tengah saya mau mulai membangun bisnis saya itu, saya ketemu dengan calon istri saya. Kebetulan waktu itu dia mahasiswi di Brawijaya di Malang. Brawijaya. Oh. Ya, tapi orang situ, orang gitu, pas liburan orang jadi Kalimantan gitu ya. Pas liburan, kan orang di sana tuh kalau perempuan-perempuannya, kalau siang tuh pakai bedak yang mukanya ditutupin bedak itu loh, bedak dingin atau apa tuh namanya? Ya, bedak dingin. Masker, kan, kayak masker gitu. Kayak masker gitu, tapi keliling-keliling naik motor, naik itu, pasar. Saya tuh bilang gini, kayaknya orang sini ini kan yang cantik kayaknya gitu kan. Nah, terus satu saat saya lagi kemana lah, saya lupa ya. Saya lihat dia, dia kok nggak pakai bedak, nggak pakai bedak. Akhirnya saya tanya, ternyata orang tuanya kerja juga di pelabuhan itu gitu. Nah dari situ saya kenalan, ini kayaknya beda ya. Terus saya tanya sekolahnya di Malang kan gitu. Pantas nggak pakai bedak-bedak gitu. Jadi kalau di sana susah ngelihat cewek-cewek itu kan pakai bedak. Jadi nggak jelas mukanya ya. Kayak pakai masker gitu, iya. Nah, akhirnya saya sama dia nggak pacaran lama. Dari kenal sampai nikah 3 bulan aja. Oh gitu. Itu emang karena udah jodoh atau karena PDKT-nya sama orang tuanya juga ini? Enggak, jadi saya itu merasa klik aja ya. Karena saya pada saat itu kan sedang berada di di bawah lah ya. Terus dia mau sama saya. Terus saya nggak lama-lama, saya tanya, kamu mau nikah nggak gitu? Dan kita nggak pacaran kayak orang pacaran gitu, nggak, karena dia sekolah, saya di sana, jadi kayak LDR LDR. Kayak orang-orang ta'aruf gitu, paling telepon-teleponan, terus saya ajak nikah, mau. Jadi kami nikah juga cuma di masjid aja, nggak pakai pesta, nggak. Terus habis nikah, berarti istrinya balik lagi ke Malang, masih kuliah apa? Ke Malang lagi, ke Malang. Malang. Jadi saya kembali lagi kerja. Jadi saya menikah dengan cara yang sangat sederhana lah ya. Jadi cuman ke masjid, terus ijab kabul, pulang, makan-makan di rumah, udah selesai. Saya jalan-jalan ke mall. Nggak ada pesta-pestanya, nggak ada. Oh gitu. Tapi itu kayaknya jadi salah satu another titik balik momentum kali ya buat Kang Gembong untuk membahagiakan istri kayaknya nih. Ya, jadi saya beli tempat tidur pertama juga setelah punya anak 2. Jadi sebelumnya saya tadinya kasur aja, saya kasur taruh di lantai gitu tidurnya. Jadi ya kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Alhamdulillah kan akhirnya karena perjuangan kita berdua akhirnya bisa seperti sekarang. Nah kalau anak ada 6, anak kandung saya 3. Anak kandung saya 3. Yang 3 lagi anak kakaknya istri yang kebetulan ayahnya sudah nggak ada karena meninggal di usia 37 tahun lagi main futsal. Terus kena serangan jantung meninggal. Nah saya anak-anak itu memang suka di rumah saya karena saya kan waktu di Kalimantan saya juga masak ya. Mereka senang di tempat saya karena katanya makanannya enak. Kalau orang daerah kan jarang masak ya, orang kampung itu kan masaknya sederhana aja. Nah, jadi anak itu dari kecil udah sama saya. Jadi ketika saya bilang saya mau pindah ke Jawa, ya mereka ikut semua sama saya. Jadi kami berdelapan sekarang dengan anak-anak. Kalau kemana-mana berdelapan. Dan mereka lebih manja bahkan daripada anak-anak saya kandung karena saya kan nggak pernah menolak keinginan mereka gitu. Tapi mereka juga sadar diri lah ya. Artinya tidak pernah minta yang aneh-aneh. Gitu. Jadi ya kita keluarga besar deh. Ya, Mas Gembong deket ya sama anak-anaknya ya? Wah dekat banget ya, dekat banget. Ya? Jadi ya anak-anak saya sekarang semua pintar masak karena sering lihat ayahnya masak.
anak saya yang di material itu sekarang juga bisnisnya sambal. Sambal, wow. Jadi Jualan sambal di botol-botol gitu. Di botol gitu ya? Sambil kuliah di teknik material ITB kan. Oh gitu, bikinan sendiri itu berarti ya sambelnya? Bikinan dia sendiri ya, bikinan dia hebat sendiri. Ya. Jadi ini anak-anak kayaknya ini ya ngikut jadi pengusaha juga nih kayaknya ya Kang. Iya nih naga-naganya. Ya saya sih prinsipnya begini, anak itu kan harus dididik, tidak boleh dimanja kan. Jadi uang saku juga saya atur tidak lebih daripada yang memang sudah saya sepakati dengan istri kan. Nah kalau mereka perlu kehidupan yang atau perlu sesuatu yang lebih dari itu, ya mereka harus usaha sendiri. Nah tapi kalau weekend mereka ada saya mau kemana ya saya temenin, saya yang bayar gitu. Tapi di hari-hari yang lain ya dia harus manage uang yang sudah kita kasih. Iya. Kan 6 nih Kang, anaknya banyak nih ya. Saya paling senang suka nanya ini nih. Bisa nggak Kang Gembong sebutin ya apa yang unik, paling unik atau paling menggambarkan setiap anak ini dalam 1 atau 2 kata aja. Yang pertama Rizky Amelia namanya ya, keras kepala, keras kepala. Terus yang kedua Alvin Herdinata, pendiam. Terus yang ketiga ini karena anak angkat jadi saya kadang-kadang bingung, selisihnya dikit soalnya umurnya ya, jadi 3 sama 4 ini atau 2 sama 3. Jadi Ferdi yang ketiga ini sangat sopan ya anaknya itu, sangat sopan, ramah dan sopan lah anaknya. Terus yang keempat ini Alerik namanya, itu risk taker ya, kesana kesini nyoba macam-macam, banyak gagalnya tapi ya ada juga yang berhasil gitu. Ini umur berapa nih yang keempat, ketiga keempat ini? Yang risk taker ini nih. 20 sama 19. Oh. Tapi selisih sedikit lah bulannya. Terus yang kelima masih SMA namanya Kalesta. Kalesta ini bagus deh namanya. Anak penyayang. Ini perempuan ya? Perempuan. Jadi dia kalau ditanya bisa nggak cerita soal ayah, langsung nangis dia. Nggak tahu kenapa. Oh. Ini berarti hatinya sangat lembut ya, hatinya sangat lembut. Penyayang. Terus yang terakhir yang paling kecil Cleona Cita itu. Namanya cantik. Pemimpin ya kalau saya. Jadi dia yang mengatur baju saya kalau di rumah. Iya. Padahal dia paling kecil ya. Paling kecil. Ayah umur berapa? Bajunya jelek, 8 tahun. Oh ya. Tapi nggak cocok bajunya, nggak cocok katanya gitu. Oh gitu. Iya. Kemarin kan juga dia kemarin ditanya sama ada yang datang ke rumah kan, ambil video soal urusan kampanye-kampanyean ini kan. Dia ditanya sama si pewawancara itu. Ayah menurut Cleo gimana? Jawabannya, ayah aku wangi. Katanya gitu dong. Lucu banget deh. Ya itu mainan saya lah. Sehari-hari mainan saya. Iya. Tidurnya pun kalau saya di Bandung sama saya dia. Jadi ya gimana ya, saya melihat anak-anak itu seperti dulu orang tua saya melihat saya dan adik-adik saya ya, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini semata-mata untuk mereka semua gitu, karena kita kan sudah tidak mungkin lagi menjadi yang lain-lain kecuali yang kita sekarang sudah nikmati atau sudah lakukan. Tapi terhadap anak-anak ini kita bisa berharap banyak, dia bisa jadi apa saja kalau kita bisa mensupport mereka kan gitu.
Jadi bagi saya hidup saya ya buat anak-anak, bukan buat diri saya lagi. Saya sempat baca juga Kang Gembong bilang katanya keluarga adalah energi buat saya, gitu ya Kang ya? Iya. Benar-benar. Nah, di antara 6 anak ini yang paling deket sama Kang Gembong siapa kira-kira? Saya sangat dekat sama yang pertama, yang perempuan, tapi itu bukan anak kandung saya kan. Jadi istri saya sering mengingatkan, kamu nggak boleh terlalu dekat, gitu kan, karena nanti kan karena bukan anak kandung kan bisa jadi masalah gitu ya. Tapi saya dekat sekali sama dia dan saya menemukan diri saya di dia gitu, karena gitu. Ya jadi orang yang senang mencoba hal-hal baru. Cerminan diri Kang Gembong gitu kayaknya ya? Ya care sama adik-adiknya, seperti juga saya dulu waktu kecil ya. Saya sampai sekarang tidak bisa makan ketika di pesta. Tidak bisa, ya nggak bisa. Jadi nggak bisa kenapa? Karena saya dari kecil diminta sama ibu saya, pastikan adik-adik kamu makan duluan sebelum kamu. Jadi sampai sekarang kalau ada pesta itu saya jadi nggak pengen makan, nggak pengen makan. Iya, jadi mau halal bihalal IAITB pun saya nggak makan. Padahal nggak ada adik saya gitu. Walaupun lapar. Biasanya nanti laparnya pas sampai rumah nyari-nyari makanan, nggak ada makanan gitu kan. Iya. Kebiasaan. Jadi dulu adik ibu ya namanya anak dosen ya, jadi kan dan saya anak paling besar, jadi segala sesuatunya. Berapa bersaudara kan? Berempat. Kang Gembong anak keberapa? Pertama. Oh, anak pertama. Iya. Jadi terbiasa lah. Jadi memang pendidikan itu juga yang saya terapkan ke Rizky ya, anak saya yang pertama. Jadi dia juga care sama adik-adiknya. Ya saya menemukan dia sebagai diri saya di dalam dia, meskipun dia bukan anak kandung saya. Sama yang paling kecil itu tadi ya. Kalau itu yang susah lah itu. Ayah. Yang ngatur baju ayah. Lucu banget deh, kebayang. Oke. Terus selama dengan anak-anak ini kan, selama dengan 6 anak ini apa yang paling challenging? Ya tentunya beginilah, anak-anak saya kan saya nggak tahu ya, adanya 3 dari luar atau bukan anak kandung kami gitu, itu menciptakan kesetiakawanan antara mereka ya. Jadi misalnya dalam hal-hal kecil lah, misalnya ada yang anak saya yang satu beli sesuatu gitu, yang lain menunda keinginannya karena jangan-jangan ayah nggak ada uang gitu kan. Padahal kalau buat mereka selalu ada lah, saya akan siapkan gitu kan. Malah saya paksa-paksa kadang-kadang beli juga gitu. Karena kalau bagi saya nggak mau beda-bedain. Jadi kalau satu beli semua beli gitu kan. Tapi mereka sendiri yang nggak belum perlu. Padahal dia pengen juga gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa saya merasakan bahwa anak-anak ini menjadi kompak karena saling mereka merasa harus saling mengerti. Iya. Tapi kan itu adalah sesuatu yang bagus kan, bukan sesuatu yang menjadi challenge. Iya, challenge-nya itu kadang-kadang saya sama istri suka terenyuh ya dengan hal-hal begitu gitu. Termasuk misalnya kita mau pergi nih ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar kota atau kemana. Salah satu nggak ikut, yang lain bilang ditunda aja ya, soalnya ini nggak bisa gitu kan, ada ujian atau ada apa gitu. Sementara kan kita udah atur waktunya jauh hari sebelumnya gitu. Ya kadang-kadang itu yang challenge buat saya adalah bagaimana mereka bisa memahami bahwa kalau ada satu yang nggak ikut itu bukan berarti kita
memperlakukan dengan berbeda gitu. Tapi memang karena memang dia nggak bisa ikut gitu. Ya menurut saya itu. Terus yang kedua challenging-nya itu adalah karena kita berdelapan, jadi tentunya mau kemana-mana kan susah ya. Transportasinya susah, kemudian cari tiket susah kalau high season. Nah kebetulan karena anak banyak, jadi saya kemana-mana ya naik fasilitas yang paling sederhana ya. Jadi naik pesawat pun ekonomi kan gitu. Nggak mungkin bisnis kelas ya 8 orang gitu kan. Mendingan uangnya juga ya. Uangnya mendingan dipakai di sana gitu. Iya, betul. Iya. Kali 4 aja udah pusing, ini kali 8 ya Kang ternyata makanya. Dan seringkali kan kalau kita pergi pasti pada peak season ya, karena liburan anak-anak itu bersamaan di peak season. Ya, jadi hanya di pas libur sekolah itu ya. Harga tiket pun juga mahal di waktu-waktu itu gitu. Dan bukan kali 8 Fit, kali 16 karena kan pulang pergi ya. Pulang pergi. Iya betul. Kang Gembong, mohon maaf belakangnya kayaknya agak noise kan. Ada back sound, ada noise ya. Lagi di luar sih ya Kang ya. Lagi rame-rame ya Kang. Di luar saya coba saya pindah ya atau nggak apa-apa sih, tinggal 4 menit, nggak apa-apa Kang, santai. Ya. Nah, oke Kang, ini karena tinggal 4 menit terakhir ini kayaknya Fit boleh ya dikasih nih momennya Kang Gembong nih. Kalau mau menyampaikan sesuatu buat voters, buat kita, buat teman-teman 90 tentang Kang Gembong menjadi caketum ini, silakan. Jadi ini adalah closing statementnya Kang Gembong. Terima kasih atas waktu untuk bincang-bincang pada hari ini dengan teman-teman 90-an. Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni ITB periode 2021 sampai 2025. Kenapa kita harus ikut berpartisipasi? Karena kita ingin Ikatan Alumni ITB ini menjadi lebih baik ke depan. Tentunya ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bisa terlibat dalam mengupayakan perubahan agar Ikatan Alumni ITB ini menjadi lebih baik ke depan. Saya adalah orang yang banyak aktif di kegiatan-kegiatan IA karena saya ingin menyumbangkan waktu saya bagi kegiatan di organisasi ini. Bagi saya prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang tahu harga dari sebuah kehidupan, tapi kita semua ingin hidup kita ini berharga. Itu yang saya pegang. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat nomor 3 dan bagi saya karena nomor 3 ini kalau di Pancasila artinya Persatuan Indonesia, mari kita satukan Ikatan Alumni ITB untuk kemajuan bangsa ini. Kita kumpulkan potensi dan kita sinergikan resources yang kita miliki. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Kang Gembong untuk waktunya. Terima kasih Fitri ya. Seru banget nih dengerin masa lalu Kang Gembong. Ternyata menarik banget ya. Iya, baru tahu nih. Iya. Oke, makasih loh waktunya. Mana yang lain nggak muncul lagi ya? Iya, boleh kita bertiga aja. Boleh. Dimunculkan lagi. Kita muncul lagi semua. Fitri, terima kasih. Kak Putri, terima kasih. Kak Ai, terima kasih. Mudah-mudahan merasa ini ya, maksudnya senang juga berbagi dengan kita semua. Ini sangat menginspirasi loh ceritanya Kang Gembong ini. Iya, benar. Tadi saya lupa cerita ya bahwa kenapa saya menjadi aktif di IA ini karena memang pengalaman saya itu tadi. Ketika saya jatuh, saya merasa saya tidak punya siapa-siapa. Nah, makanya Ikatan Alumni ini ITB ini ke depan harus membuat anggotanya merasa kita punya sesuatu ketika kita sedang susah. Gitu. Punya keluarga gitu ya. Punya keluarga ya Kang. Iya. Betul. Waduh.
Dulu Setuju belum banget. aktif IA soalnya ya. Saya terlambat mengenal IA. Mungkin baru tahun 2004 ya saya baru tahu Ikatan Alumni ITB. Ya sama dengan lulusan-lulusan muda lainnya lah. Ketika baru lulus nggak tahu Ikatan Alumni ITB itu apa, di mana, cara ngehubunginnya gimana, siapa pengurusnya nggak tahu kita gitu. Nah ini ke depan memang harus kita perbaiki. Itu salah satu yang harus kita perbaiki karena organisasi ini harus ada untuk memberikan manfaat bagi anggotanya. Bukan. Oke. Makasih Fitri. Ya, makasih Kang. Sampai ketemu lagi. Makasih. Jaga kesehatan. Oh, foto barengan. Baik. Oh ya, salam buat Cleona. Siapa Cleona? Cleona Cita. Nah, salam buat Cleona Cita. Bisa bagus-bagus sih Kang, semuanya hebat deh pilih namanya. One eternity later. Lihat di internet. Jadi waktu saya umroh, kemudian istri saya pulangnya mengandung dia. Dan dia waktu usia kandungan 2 bulan divonis Down syndrome. Hah? Oh gitu. Oleh dokter kandungan. Terus kemudian saya cari second opinion, ketemu dengan dokter Hanirono ya di rumah sakit bersalin yang di Bandung Cicendo situ ya. Pajajaran. Bukan ya? Yang Limiati yang memvonis. Oh, Limiati. Yang Limiati yang di Riau kan ya. Yang iya. memvonis anak saya Down syndrome, kemudian saya second opinion di yang rumah sakit besar, di rumah sakit Bunda dan Anak itu yang di Pajajaran tuh apa namanya? Hermina. Nah, Hermina ya. Terus saya ketemu dengan dokter Hanirono. Beliau mualaf. Kemudian tapi sekarang ikut ceramah di mana-mana di masjid-masjid yang ada di Bandung ya. Terus dia waktu itu saya tanya, benar nggak dok nih anak saya? Dia periksa, terus dia cuma ngasih istri saya Al-Quran. Tolong katam ya Al-Qurannya. Jadi waktu ya kita ya hampir tiap malam lah ya kita ngaji, terus di bulan ke-7 itu anak-anak semua dikumpulin, dikasih tahu nanti adik kamu begini. Down syndrome itu apa kita jelasin. Jadi ya nangis semua ya, jadi sedih lah suasananya gitu kan. Jadi waktu melahirkan itu kebetulan lahirnya di 12 Desember 2012. Nah, saya siapin ruangan khusus, orang lain nggak boleh masuk, saya mau lihat duluan gitu. Mana nih gitu anaknya kan. Pas saya lihat kok nggak Down syndrome, biasa-biasa aja, gimana sih Down syndrome itu nggak baik-baik aja gitu. Jadi ternyata apa yang didiagnosa alat itu belum tentu benar. Gitu. Jadi saya bersyukur sekali akhirnya nama belakangnya Tertia Meka. Jadi waktu kita pulang itu tanggal 3 dari Mekah. Jadi Tertia Meka. Cleona Cita Tertia Meka. Oke. Gitu. Menarik. Terus. Masih banyak yang pengen kita dengar sebetulnya dari Kang Gembong ya, tapi udah gimana udah malam. Kang Gembongnya belum makan lagi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini ada Bang Vernon juga nih, kok bukan 90. Kang Adi ini aku fotoin ya. saya. Oke, 1, 2, 3. Mau berpose? 1, 2, 3. Oke. Kan saya pamit duluan ya, kalau masih mau ngobrol sama Makasih Teh. Aku mau nanya, Kang Gembong itu mesin 86 kenal sama Mas Anang ya? Iya kenal banget. Kenal pacar ya dulu ya? Bukan, itu kakak sepupunya suamiku. Oh oke. Ya iya kenal lah. Mas Bambang Giat. Bambang Giat 82. Ya, itu juga kakak sepupu. Oh ya? Iya. Itu sih sering bareng-bareng sama saya Mas Bambang Giat. Iya. Itu guru saya lah. Jadi waktu saya di ospek dia ketua himpunan. Iya. Seru.
Untung nggak plano, Fit. Nanti kamu di ospek Kang Gembong. Iya benar. 86 kan om swasta. Oh, swasta. Iya Kalau benar. kita Lord nih. Oh, Lord ya Lord, kalau di mesin iya, ya. sama Sir. Kalau di PL swasta. Om dan tante. Waduh. Tapi mesin ini karena ceweknya dikit, jadi akhirnya kompak kita ya. Nggak ada yang rebutan cewek masalahnya. Ya, kalau Vernon ini kan itu bintangnya mesin di 97 kali ya. Cewek-cewek suka sama dia kali ya. Agak playboy ya. Gitu ya. Soalnya kalau yang senior bukan disukai cewek, tapi menyukai. Jadi cari-cari nggak dapet gitu kan. Posisinya. Ini di Soma lagi abis ketemu dengan Gajah Toba, teman-teman Gajah Toba lagi kumpul ya. Saya kemarin ke Situ Bondo juga. Oh gitu. Ya, 4,5 jam dari Surabaya. Di sana ada kumpulan alumni-alumni juga lagi bikin proyek sosial di daerah yang tandus, kemudian dirubah menjadi objek wisata. Jadi saya melihat bahwa alumni ITB ini ada di mana-mana lah sebenarnya. Iya, ya. Ini kan diminat ya sebetulnya. Jadi kayak AIGL, terus angkatan-angkatan ya 90-an, kemudian ada juga angkatan-angkatan yang kuat itu karena kesamaan minat banyaknya. Jadi ini sebenarnya harus dilihat sebagai potensi ya. Yang lari kan jadi rame gara-gara ultramaraton. Yang senang musik juga fest band rame. Iya. Jadi memang dari situlah mereka bisa berjejaring ya. Dan itu yang harus diperbanyak. Saya kemarin ngelihat juga yang di Situ Bondo itu juga bagus juga itu. Mereka bikin fasilitas pariwisata kerjasama sama desa yang tadinya tandus, tanah nggak bisa ditanamin apa-apa, sekarang bisa ada kegiatan. Kampus kita itu kan untuk berubah kurikulum, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Itu kayaknya rigid banget gitu. Jadi dosen-dosennya ini kalau kita tanya soal itu sensitif, mungkin udah marah duluan gitu. Nggak mau menerima masukan dari kita. Nah, jadi alternatif kita adalah yang lulus itu kemudian kita kumpulkan, kita adakan training. Karena gini, dengan adanya bonus demografi yang kita sedang nikmati ini, kalau kita nggak mengelola sumber daya kita dengan benar, maka mereka akan jadi pengangguran atau menjadi beban buat negara gitu. Karena jumlahnya yang terlalu banyak, lapangan pekerjaannya tidak sesuai. Lapangan pekerjaan ada, tapi skillnya nggak sesuai gitu. Betul. Jadi ini yang harusnya training, sertifikasi, sama peningkatan kualitas itu yang harus dititik beratkan. Dan menurut saya itu bisa jadi bisnis yang luar biasa ya. Iya sih. Ke depan. Kita baru ngebantuin teman-teman geologi. Saya baru bisa ngebantuin teman-teman calon fresh graduate geologi. Jadi pilihannya ada 2. Kalau kamu mau melamar pekerjaan, bagaimana mengelola kurikulum vitae dan menjadi anak buah yang baik. Mengelola atasan, atau untuk teman-teman yang mau jadi entrepreneur, bagaimana mengelola SDM sebagai anak buah, karena itu juga sebuah skill tersendiri gitu, bukan technical skills yang kita miliki gitu kan. Jadi saya baru bisa masuk ke situ, tapi kalau bisa bantu lebih banyak senang banget. Ya, karena memang itu yang harus kita perbanyak ya. Dan kalau bisa kan kita juga menyiapkan mereka yang mau masuk ke dunia bisnis ya. Dengan karakter-karakter yang pas ya. Artinya kan karakter orang kerja sama orang bisnis kan beda. Nah, itu kan bisa dilatih gitu, bisa diberikan ilmu-ilmunya, kiat-kiatnya ya. Saya rasa itu. Jadi karena kepedulian ITB atau lulusan ITB itu biasanya tidak memikirkan bagaimana dia bisa berkontribusi buat komunitas yang ada di sekitarnya atau berkontribusi terhadap sekelilingnya ya. Mereka bisa kerja ya udah happy kerja pulang udah nggak mikir yang lain gitu. Nah, kalau kita bisa memberikan pandangan-pandangan, terus juga ada training tentang itu, mungkin mereka akan berpikir ya, karena sebetulnya
bonus demografi ini selain sarjana yang lulusan ITB atau sarjana lulusan lain, banyak juga yang usianya usia kerja tapi lulusannya SMA gitu. Nah, siapa yang akan membantu mereka kalau bukan kita kan gitu ya. Nah, ini yang juga harus diberi pemahaman mereka. Kalau enggak, orang-orang yang lulusan SMP, SMA yang berusia produktif, dia mau kerja apa? Akhirnya jadi penjahat, jadi penipu ya. Akhir-akhir ini banyak penipuan online kan. Saya juga baru mengalami ini. Untungnya yang dihack bukan handphone yang biasa saya pakai untuk kampanye. Kalau enggak repot kan, tiba-tiba dia ngirim apa gitu kan. Iya, benar-benar. Iya. Mau Kang, mau bantuin dong. Kalau dibutuhkan aku dengan senang hati. Ya, aku mau nanti biar Adi yang nyatet ya. Kalau perlu sih pemilu ini kan hanya untuk happy-happy aja. Jadi apa enggak, kita tetap harus jalan gitu. Karena tetap ini masalah harus berkarya, setuju Kang. Iya, tetap harus jalan. Nanti mungkin kita pakai nama AIGL atau apa gitu kan. Soalnya di ITB ini yang fun-fun aja bisa pecah ya. AIGL itu bisa pecah. Apalagi yang serius gitu kan. Yang penting inilah kita di kesempatan ini cari teman yang banyak gitu kan. Jangan kayak pemilu-pemilu dulu ya. Semakin sering pemilu, semakin sedikit teman kita kan gitu. Iya. Karena setiap pemilu berantem sama yang ini, besok berantem sama akhirnya teman kita habis. Iya, benar. Nanti pilpres gitu lagi gitu kan. Habis lagi teman. Pas tua kita nggak punya teman nanti. Gara-gara yang dipilih orang lain, maksudnya bukan nggak berdampak langsung buat kita juga. Benar, ya. Kita kan nggak ikut ya dalam kontestasi politik. Kenal aja enggak gitu. Ikut berantem gitu kan. Dan kita salah satunya kalau di 90 tim podcast ini justru yang nyatuin teman-teman Kang. Jadi kalau yang pada ribut, kita ini tim hore yang orang masing-masing boleh punya pilihan dan punya pendapat, tapi kita mah tetap asik ini. Kita jalan aja ya. Memang ini kan program yang bagus. Saya tadi waktu sambil ngomong itu saya bisa merasakan bahwa kenapa ya kita nggak mulai dengan hal-hal seperti ini? Karena di balik seorang penjahat sekalipun dia punya cerita tentang hidupnya. Mungkin bagi orang lain cerita itu bisa bermakna, bisa berharga untuk menjadikan pelajaran kan gitu ya. Iya. Apalagi kita yang alumni ITB ini pasti di balik kita ada cerita-cerita juga yang bisa digali, kemudian memperkaya ini kita pengetahuan kita maupun wawasan kita. Dan bukan untuk kita, tapi kalau kita punya kalau kita punya anak, punya ini, ternyata mendidik begini, bisa dapat another view dari yang kita selama ini lihat kan gitu. Itu idenya memang to get another view dan untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini manusia. Selain busy doing, let's start more being. Iya. Itu ide dasarnya sih. Iya, karena kan kita nggak tahu ya kenapa orang seperti Bang Hatta misalnya ya bisa seperti itu. Kan ada pelajaran-pelajaran hidupnya yang bisa kita korek ya, sehingga kita bisa melihat bahwa kunci keberhasilan orang itu di mana gitu kan ya. Atau orang-orang lain yang mungkin juga kurang beruntung pun juga bisa kita tanya kenapa. Mungkin dia putus asa karena sesuatu hal, itu kan bisa jadi memperkaya pengetahuan kita. Jadi kalau ada teman kita yang seperti itu, kita bagaimana untuk memberi semangat atau apa ya. Jadi ini kan harusnya Gajah Toba nih. Baju Gajah Toba tuh. Adi. Siapa itu? Buka dong maskernya. Mungkin nanti kalau bisa ini jadi kegiatan IA kali ya, kalau saya betulan dipercaya ke depan. Boleh. Jadi kegiatan. Adik-adik kita yang muda mungkin ITB podcast. Iya perlu bisa melihat senior-seniornya melalui podcast ini gitu. Iya.
buat senior tidak bisa mengenal dunia yang canggih-canggih juga. Iya. Dan yang muda-muda itu saya amazed kadang-kadang dengan mereka ya, karena mereka tuh banyak ide dan idenya itu sangat baru gitu. Bahkan saya nggak pernah berpikir hal-hal yang mereka pikirkan gitu. Justru kita bisa bantu, hanya bisa mensupport gitu ke mereka, bagaimana mereka kemudian bisa merealisasikan ide-ide itu. Saya kadang-kadang juga, ini di tim kita aja kayak kadang-kadang bingung, bikin ide ini, bikin ide itu, gila. Luar biasa lah kita ini, sebenarnya potensi ini sayang kalau nggak kita manfaatkan, karena alumni ITB ini seandainya dikumpulkan 20% aja, luar biasa gitu dampaknya. Sayangnya kita ribut dengan hal-hal yang kadang-kadang penting. Tidak dalam konteks teknologi, tidak dalam konteks. Sementara orang lain udah bicara renewable energy. Di Harvard mungkin menciptakan mafia startup gitu kan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya malam hari ini. Mudah-mudahan sukses terus buat semuanya. Amin. Fitri, Vita, Bang Vernon, Kang Adi ya, sukses semuanya. Ya, saya fully support lah kalau dikasih kesempatan untuk bisa berkontribusi apa aja lah. Jadi pemegang mic atau apa, saya ikut di sini. Ini masak nanti kita. Saya masakin deh. Saya punya masakan yang paling pada suka makan sop buntut nggak? Banget suka. Kalau ceker nggak suka ya? Suka juga, saya makan segala kan. Ceker aku nggak doyan. Kalau sop buntut mah doyan. Ya udah, nanti aku masakin sop buntut yang lebih enak daripada yang dijual di restoran. Yeay. Sama cara masaknya gampang. Nanti aku ajarin cara masaknya. Udah di rumah udah pakai slow cooker nggak? Belum. Belum. Ya nanti gampang masaknya. Pakai slow cooker. Beli dulu. Murah 350.000. 350.000. Tapi hasil masakannya jauh lebih enak daripada yang dijual di restoran. Dan lebih higienis karena nggak pakai bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Slow cooker ya. Slow cooker. Nanti cari di Tokped. Nanti kalau udah dapat slow cookernya, WA aku. Menu apa? Nanti aku tulisin. Oh siap. Siap. Bikin buku aja Kang, buku resep. Enggak lah. Ini lagi mau bikin itu tutorial tapi untuk kampanye jadinya. Jadi segala sesuatu untuk kampanye ayo nama. Liur. Iya. Makasih. Oke, menarik sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan sisi lain dari seorang Gembong Primajaya, Kang Gembong, yang menjadi salah satu calon dari Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Nah, saya berharap ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di podcast 90 ITB selanjutnya dengan tamu-tamu yang masih tetap istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.